Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Mr. Hilal. Saya adalah guru fisika di SMA Unity School Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan solusi atau pembahasan soal UTBK 2021 pada mata pelajaran fisika, topik tentang usaha dan energi. Kita tahu bahwa topik usaha dan energi adalah materi yang hampir tidak pernah absen pada setiap UTBK pada tahun-tahun sebelumnya. Materi ini selalu hadir dengan tipe-tipe atau bentuk-bentuk soal yang berbeda-beda. Langsung saja kita akan mencoba untuk memberikan topik atau solusi dari permasalahan soal tersebut. Saya akan membacakan soalnya. Sebuah balok bermassa M bergerak pada bidang datar yang kasar dengan koefisien gesekan kinetis 0,3. Jika kecepatan awal balok 4 meter per second dan balok menempuh jarak 100 cm sebelum menaiki bidang miring seperti ditunjukkan pada gambar di atas, maka ketinggian maksimum yang dapat dicapai balok pada bidang miring adalah bla 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 bla. Diketahui percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat dan bidang miringnya adalah licin. Oke, teman-teman, mari kita lihat pada kejadian tersebut. Balok melewati bidang, yaitu bidang datar, horizontal, dan bidang miring. Nah, kita harus memilah gerakan ini pada dua fase, yaitu yang pertama adalah fase pada bidang datar horizontal seperti ini. Oke, balok bergerak dengan kecepatan 4 meter per second ke arah kanan, kemudian dan akan sampai di sini. Menempuh jarak 100 cm pada bidang yang kasar dengan mu, yaitu mu-nya adalah 0,3, artinya 3/10. Oke, untuk fase 1 kita selesaikan. Untuk fase 1 ini kita akan selesaikan dengan menggunakan metode teorema hubungan usaha dengan energi, yaitu di sini akan terjadi perubahan kecepatan akibat adanya bidang yang kasar. Jadi kecepatannya akan beralih-alih menurun. Oke, langsung saja saya akan bahas untuk kecepatan pada ujung bidang kasar, yaitu W sama dengan delta EK. Kemudian W sendiri adalah usaha, sedangkan delta EK adalah perubahan energi kinetik. Untuk usaha pada balok yang bergerak pada bidang yang datar, sebenarnya di sini akan muncul 3 buah gaya ya. Yaitu saya akan gambarkan ada gaya berat atau weight, kemudian ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek, friction. Oke, di sini karena gaya normal maupun gaya berat itu tegak lurus terhadap arah perpindahan atau arah jarak, maka usaha yang dihasilkan oleh gaya normal maupun gaya berat bernilai 0. Jadi hanya tinggal usaha yang dihasilkan oleh gaya gesekan, yaitu langsung kita tuliskan di sini, yaitu friction kali perpindahan atau jarak, kemudian kali sudut yang dibentuk antara jarak dan gaya, yaitu cos theta, akan sama dengan setengah massa benda kali kecepatan akhir kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat, seperti ini. Dengan menggunakan hukum Newton, bila kita sudah terlatih menggunakan hukum Newton, kita tahu bahwa jumlah gaya pada sumbu Y itu bernilai 0 karena benda tidak bergerak dalam bidang vertikal, di mana kita tahu di bidang vertikal hanya ada 2 gaya, N dan weight. Maka pengaplikasian hukum Newton pertamanya yaitu normalnya ke atas plus, kemudian weight-nya ke bawah, W sama dengan 0, maka normal sama dengan weight.
Di sini mengapa kita mencari gaya normal? Karena gaya normal digunakan untuk mencari gaya gesekan, yaitu friction sama dengan mu kali N. Nah, di sini mu-nya adalah 3/10, weight-nya adalah massa kali gravitasi bumi. Nah, kita coret antara numerator dan denominator, jadi menghasilkan gaya gesek sebesar 3M. Kita substitute nilai gaya gesekan ke persamaan teorema usaha dan energi kinetik, yaitu 3M kali jarak yang ditempuh benda, yaitu 100 cm, artinya ini 101 meter. Kemudian sudut yang dibentuk antara gaya dan jarak yang ditempuh, yaitu cos 180. Kita tahu nilai cos 180 derajat itu adalah bernilai minus 1. Nah, sama dengan setengah kali massa V akhir kuadrat, ini yang kita cari. Kemudian V awal kuadrat, yaitu sebesar, karena kecepatan awalnya 4, maka 4 dikuadratkan, yaitu 16. Kemudian kita selesaikan, M di kiri dengan M di kanan kita coret. Kemudian 3 kali 1, yaitu 3 kali minus 1, sama dengan setengah kali V akhir kuadrat dikurangin 16. Nah, kemudian 2 kita rubah ke kiri, maka menjadi pengali, yaitu 3 kali 2, 6. Kemudian minus 16 kita pindah ke kiri jadi plus, berarti plus 16. Sorry, tadi 3 kali 2 kali min 1 minus 6. Oke, kemudian sama dengan V akhir kuadrat. Maka nilai V akhir kuadrat dapat disimpulkan maka nilai V akhirnya dapat disimpulkan, yaitu akar 16 ditambah min 6, artinya sama dengan 10. V akhir kuadratnya berarti akar 10 meter per second. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan ketika balok menaiki bidang miring, yaitu di sini ya. Baloknya akan menaiki bidang miring dari keadaan 1 kemudian menuju ke keadaan 2. Ini kita kasih notasi keadaan 1, ini notasi keadaan 2, di mana sudut kemiringannya adalah 30 derajat. Dan bidangnya, jangan lupa bidangnya adalah licin. Jika bidangnya itu licin, maka kita bisa memberlakukan hukum kekekalan energi mekanik. Tetapi kalau bidangnya kasar, hukum kekekalan energi mekanik tidak bisa kita terapkan karena terdapat gaya luar, yaitu gaya gesekan. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, hukum kekekalan energi mekanik hanya berlaku bila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Oke, langsung saja kita menerapkan hukum kekekalan energi mekanik. Di sini pada posisi 2 memiliki ketinggian H. Oke, langsung saja, yaitu kita terapkan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM di 1 sama dengan EM di 2. Nah, di keadaan 1 dia tidak memiliki ketinggian, automatically energi potensialnya kita coret, kemudian ditambah setengah kali massa, dia memiliki energi kinetik, setengah kali massa kali V kuadrat, sama dengan di keadaan 2 ketika mencapai tinggi maksimal dia akan berhenti sesaat. Itu artinya energi kinetiknya bernilai 0. Jadi kita coret, yaitu, dan dia hanya menyisakan energi potensial massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, tersisa EK di kiri dan EP di kanan, sama-sama mengandung M. Kita coret, maka kita masukkan nilai V kuadrat yang kita dapatkan di sebelumnya. Yaitu V kuadratnya adalah bernilai 10. Kemudian
G-nya 10 dan hanya kita cari. Karena ada 10 kiri dan kanan kita coret, maka menghasilkan ketinggian setengah meter. Artinya ini sama dengan 50 cm. Begitu saja teman-teman cara mencari nilai ketinggian pada soal. Jadi kita dapatkan pilihannya atau jawaban yang benar ada di opsi C. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di sini saya hanya menerangkan cara pembahasan secara runut. Ketika UTBK, kalian tidak harus mengikuti cara ini secara runut karena kalian tidak akan dinilai cara kalian, tetapi bagaimana trik kalian mencari poin-poin penting, dimulai dari mana kamu mengerjakan sehingga kamu akan cepat mendapatkan solusi dari soal itu. Karena kita tahu soal UTBK di tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu kita diberikan soal yang begitu banyak tetapi waktunya sangat singkat. Jadi kembali ke kalian masing-masing, ketika kalian sering berlatih maka kalian tahu dari aspek mana kalian bergerak sehingga cepat menghasilkan jawabannya. Oke, semoga sukses pada UTBK 2022. Sampai ketemu di pembahasan soal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.